Okay, welcome to my channel. Atau saya The Daily Vlog. Oke, pada konten kali ini saya akan memberitahukan kepada kalian semua pecinta motor tua. Jadi seperti ini teman-teman, untuk keluh kesah mempunyai sepeda motor tua itu seperti apa. Oke, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pecinta outsider. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Oke. Jadi untuk teman outsider sekalian, jika kalian ingin beli sepeda motor tua, jadi seperti inilah contoh-contohnya tahap keluh kesahnya itu seperti ini. Yang paling berkeluh kesah itu mungkin soal uang ya teman-teman ya. Pertama-tama itu pasti ya. Karena apa? Kalau misalkan uang nggak ada kan kita nggak bisa beli, oke? Bener kan? Nah, karena harga untuk motor tua itu sekarang ya seperti GL, CB, Win 100 itu agak lumayan mahal-mahal sih ya teman-teman ya. Yang dulunya itu dianggap ya barang mungkin yang nggak bisa dipakai lagi, dan sekarang melejit booming lagi ya kan ya. Para teman-teman yang suka klasik itu, udah berlomba-lomba semua untuk beli motor klasik semua ya teman-teman ya. Kayak kalau tadi kan Win 100, GL, Tilas itu sebuah motor yang sulit dicari, dan sekarang pun didam-idamkan sama orang, dan nggak tahu kenapa sekarang harganya udah melejit kayak RX King ya kan teman-teman ya. Nah, sekarang Grand juga legenda gitu tuh, Prima itu motor-motor udah jadul banget ya, tapi wah harganya ya lumayan sekarang. Nah mungkin itu sih teman-teman untuk kalian semua ya, faktor dari uang dulu mungkin harus yang kalian persiapkan untuk membeli motor-motor tua. Apalagi satu ini ya, Vespa. Wah, Vespa dulu kan ya benar sih harga ya mahal, tapi nggak semahal-mahal yang di sini teman-teman ya. Karena kalau yang harga udah pada tahun ini tuh Vespa udah gila-gilaan banget ya, karena ya mungkin faktor peminat juga banyak, akhirnya sama kayak orang yang punya barang-barang antik itu di up mahal harganya. Jadi kita pun yang sebagai kalangan menengah bawah ataupun atas juga kesulitan untuk mencari, dan membelinya juga pun mahal. Mungkin kalau yang orang yang suka klasik-klasik itu hanya dibuat investor teman-teman, biasanya seperti itu. Nah oke lah, lanjut ke permasalahan yang kedua teman-teman. Yang tadi kan soal keuangan nih. Nah, untuk yang kedua adalah permasalahannya tentang mesin teman-teman. Nah, buat yang keluh kesah yang satu ini, mesin itu harus yang bisa dibilang masih normal ya teman-teman ya. Ya mungkin kalau misalkan mesinnya itu ya sehat ataupun gak sehat kan bisa diservis, tapi salah satunya gini teman-teman, kalau misalkan mau beli motor tua itu disarankan ya jangan, kalau misalkan kalian beli COD ataupun COD mau siang, sore, malam, kalau bisa sih jangan malam teman-teman, karena kita nggak bisa melihat keadaan situasi motornya gitu loh. Ada sih satu cerita ya, ini kan dari temanku juga, teman bengkel dia tuh beli motor COD malam-malam. Nah pas waktu dibuka ternyata crankcase sama kalter mesinnya itu pas waktu pemasangan baut kalter itu nggak pas teman-teman, kasihan orang. Jadi oli itu bocor aja ngono lho. Kan sakno sih pedanya ku tiger baru lah yang matanya pecek itu loh. Itu sangat disayangkan sekali ya teman-teman ya. Makanya itu ya pelajaran buat kita sendiri ya. Kalau misalkan
kalau mau COD malam ya, kalau emang kondisinya bagus ya nggak apa-apa, ajak sama orang yang lebih pintar bengkel gitu, biar kita pun juga paham gitu loh. Jadi nggak asal berangkat sendiri, kita pun nggak tahu, kelihatannya kok bagus ya kan, setelah dibawa pulang nomor rangkanya hilang ya kan, ya hati-hati. Nah itu sih kalau seputar dari mesin ya teman-teman ya. Terus dilihat juga kenormalan mesinnya gitu, dicek pelan-pelan, maksudnya apakah ada kerusakan yang sangat parah. Kalau misalkan ya ada kerusakan yang sangat parah, misalkan beli motor tapi rusak sekernya gitu, nah kita kan harus dibenahi juga sih. Ya nggak apa-apa, emang kalau beli motor tua itu kalau misalkan mesinnya agak rusak ya masih bisa diperbaiki ya kan ya. Nah ini keluh kesah yang nomor 2 teman-teman ya, adalah rangka. Jadi kalau misalkan rangkanya itu misalkan grand gitu, rangkanya kan nggak sejajar, terus rangkanya itu oleng ke kanan atau oleng ke kiri gitu, rangkanya itu nggak lurus kalau dilihat dari belakang gitu. Nah otomatis kita kan sebagai yang punya motor harus ke bengkel rangka kan buat ngelurusin lagi. Nah itu juga ya nggak hanya di Grand aja ya, maksudnya di Win, GL100, RX King gitu tuh ya kita harus wajib ngelurusin lagi gitu loh. Tapi kalau dari saran saya sih, kalian harus center dulu teman-teman rangkanya dari belakang, dilihat ban belakang sama ke ban depan itu sejajar apa enggak gitu, kalau mau beli motor tua dulu. Kalau misalkan mesin itu ya nggak terlalu apa sih ya, karena mesin kan bisa dioprek lagi gitu loh. Kalau rangka kan kalau nggak bawaan dari standar Jepangnya sendiri kan ya nggak enak. Itu sih kalau dari saya. Tapi kalau misalkan rangkanya mau diubah lagi sama kalian ya it's okay lah. Nah itu kan dari seputar rangka ya teman-teman ya. Oh ya lanjut ya ke perkabelan nomor 3. Nah untuk perkabelan ini yang sangat krusial banget ya. Karena gini, setiap kita mau beli motor, otomatis kan perkabelan tuh pasti ada permasalahan ya teman-teman ya. Karena dari pemilik motor yang sebelumnya pastinya kabel ini udah dipotong-potong, udah dipakai sana sini gitu loh. Terus belum kayak lagi kena kabel CDI, Kipro gitu. Kalau ada masalah apa nggak langsung mati kan? Pasti mati, pasti nyalurnya ke spool juga, ada permasalahan juga. Nah itu beda ya kalau misalkan motor-motor baru gitu kan enak kita langsung pakai. Tapi kalau masalah motor tua ini ya, kalau dibuat o-ring, kalau kabelnya sendiri nggak mumpuni, itu agak sedikit khawatir sih jujur. Karena saya sendiri ya, ini pengalaman pas waktu beli motor ini aku dapat harga murah teman-teman. Harganya itu 4 jutaan pas waktu itu. Dan sekarang kalau kalian tahu GL itu standar, kalau misalkan kalian pengen langsung pakai itu harga itu 8 sampai 10-an ada teman-teman. Itu standar loh ya kalau misalkan pengen langsung pakai. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mati jeru jadi larang karena itu, nah plat nomor sama pajaknya itu, jadi kalian harus ngurus dulu itu teman-teman. Jadi harganya itu sampai 6-7 itu mati loh ya. Ini aku dulu dapat matinya itu ya 1 tahun nggak salah, itu dapat harga 4 juta ini aku motor ini. Itu belum lagi aku ngoprek mesinnya ya kan ya. Ini aku udah upgrade mesin udah, jadi tinggal kabel tok teman-teman. Sebenarnya kalau misalkan dibuat ke touring sih motorku ya aman-aman aja, cuma ya apa ya, kita sebagai pemilik motor juga was-was sebenarnya gitu loh. Karena kabel tua, takutnya ada kongsel eta atau gimana ta dari kabel kita. Ya itu loh sing garai apa ya, kuatir lah. Moro-moro mati, ternyata ono kabel main plus kesenggol akhirnya mati. Nah itu segera repot.
Sempat pas waktu saya pulang dari Mojokerto itu teman-teman ya, saya keringku itu goyang-goyang, goyang-goyang. Jadi semua perlampuan itu mati semua teman-teman. Rating nggak urip, tapi mesin urip. Untungnya aku melok jalur AC kalau nggak salah kemarin itu. Masih pakai CDI Tiger. Jadi agak aman, nggak langsung mati letes ngono enggak. Rencana sih saya mau ganti kabel body 3 teman-teman, biar gak was-was dijatuhin arek ngono ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Oh ya, bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, karena subscribe kalian adalah semangat buat saya. Oke, saya pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.